Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 April 2024 dan kita udah dapat beberapa rilis data ekonomi yang tentunya mempengaruhi pergerakan dari dolar di perdagangan kemarin. Jadi kemarin kita dapat beberapa rilis data terkait dengan GDP dari Amerika Serikat itu mengalami anjlok ya yang sangat signifikan. Sebelumnya ada di 3,4%, diprediksi turun ke 2,5%, ternyata turun jauh lebih dalam daripada itu, yaitu ada di 1,6%. GDP ini adalah sebuah data yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah catatan umum teman-teman tentang perekonomian dari Amerika Serikat secara keseluruhan. Jadi GDP yang turun itu berarti perekonomian di sana turun, di mana biasanya impor itu akan lebih besar daripada ekspornya. GDP yang turun ini juga memberikan impact terhadap kekuatan dari dolar yang mengalami penurunan. Oke, kita juga di perdagangan kemarin dapat data soal pending new home sales ya. Pending home sales dari Amerika Serikat di mana trennya mengalami kenaikan. Jadi penjualan rumah yang tertunda. Lalu ada rilis data soal jobless claim juga di perdagangan kemarin dari Amerika Serikat yang klaim menjadi pengangguran itu jumlahnya semakin sedikit. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting, yaitu ada inflation dari PCE teman-teman. PCE and core PCE inflation kita akan dapat datanya di perdagangan hari ini. Kalau kita lihat dari forecast, diprediksi PCE bakalan naik 0,1% teman-teman, dari 2,5% naik menjadi 2,6%. Dan ini tentunya adalah lanjutan data inflasi setelah kita menemukan data inflasi dari CPI and PPI dari Amerika Serikat 2 minggu yang lalu. Dan ini adalah data lanjutannya, dan seperti apa inflasi kita akan lihat datanya di perdagangan hari ini. Dan ini akan memberikan impact terhadap pergerakan dari harga dolar. Dolar kemarin turun karena GDP Amerika Serikat lumayan anjlok. Beberapa aset kemarin mengalami tren kenaikan kayak XAU tipis ya, gold naik tipis, kemudian dari Bitcoin dan kawan-kawan pun juga impactnya nggak terlalu signifikan, ternyata ada kenaikan tipis saja teman-teman. Dari beberapa rilis data yang ada di market teman-teman, nah ini kondisi dari kuartal pertama GDP menunjukkan bahwa perekonomian saat ini lagi dalam posisi yang slow dan juga ketidaknyamanan karena juga ada sentimen dari inflasi dari Amerika Serikat. Jadi gross domestic product itu mengalami tren penurunan ya yang lumayan signifikan di 1,6 secara tahun ke tahun teman-teman. Dan ini tentunya bukan merupakan sebuah perkara yang bagus ya, apalagi inflasi dari Amerika Serikat juga cenderung masih tinggi, tapi GDP-nya udah mulai menunjukkan tren penurunan. Dan kemungkinan sih dari data-data yang akan kita temukan, inflasi berpotensi turun kalau kita melihat dari pertumbuhan GDP yang turun seperti ini teman-teman. Kita akan lihat terjadi perlambatan ekonomi untuk perekonomian dari Amerika Serikat ke depannya. Oke, next kita lihat dari berita yang lain. 39% institusi di Kanada teman-teman telah memiliki exposure terhadap kripto, yang berarti adalah semakin banyak institusi yang ada di Kanada ini yang sudah mulai memiliki akses menuju investasi ke market kripto teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah berita adopsi yang bagus ya, di mana Kanada merupakan salah satu negara yang sangat-sangat ketat terhadap regulasi dari kripto. Sudah banyak crypto exchange yang akhirnya mundur dari Kanada disebabkan karena regulasi yang sangat ketat di sana. Namun ternyata perusahaan-perusahaan besar, manajer investasi di sana itu sudah mengantongi banyak akses untuk bisa mendekatkan mereka mendapatkan exposure teman-teman untuk berinvestasi di proyek-proyek kripto. Jadi ini tentunya merupakan sebuah berita yang bagus untuk kedepannya secara jangka waktu panjang teman-teman. Jadi survei telah dilakukan ya, dan ternyata sudah banyak investor institusional yang telah mengalokasikan sekitar 10% atau lebih aset investasi di portfolio mereka yang berkaitan sama kripto. Dan ini tentunya merupakan sebuah adopsi yang tidak bisa dipungkiri karena memang kripto ini
zaman itu menuntut ya semua perpindahan aset menuju digitalisasi teman-teman, dan kripto merupakan salah satu bentuk yang mendukung digitalisasi tersebut, dan ya ini merupakan salah satu berita yang bagus. Kemudian berita juga datang dari Morgan Stanley, mendapatkan exposure kembali teman-teman untuk mengajak banyak kerjasama ya terkait dengan Bitcoin ETF. Jadi ini merupakan berita yang bagus. Morgan Stanley ini salah satu perusahaan perbankan, kemudian juga asuransi gitu. Jadi yang di bidang keuangan gitu teman-teman. Dan sekarang dia sudah mengajak sekitar 15.000 broker untuk bekerja sama, yang mana broker-broker tersebut boleh untuk memfasilitasi yang namanya transaksi di ETF, khususnya ETF Bitcoin yang sudah mendapatkan approval kemarin dari regulasi Amerika Serikat. Jadi ini adalah sebuah perluasan bentuk investasi ya, diversifikasi yang dilakukan oleh Morgan Stanley, yang tentunya bisa ditawarkan oleh atau untuk investor-investor mereka sendiri. Jadi berita yang bagus. Kemudian datang data dari Social Value, ini terkait dengan inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Kemarin Grayscale masih dalam arus keluar teman-teman, sekitar 16,9 miliar US dollar itu keluar dari Grayscale, sementara dari BlackRock, IBIT itu ada sekitar 15,48 miliar US dollar yang masuk ya. Dan overall kali ini tren lebih banyak yang inflow teman-teman daripada yang outflow. Ini dari manajer investasi besar. Jadi ini merupakan sebuah kabar yang tentunya bagus untuk market kripto. Semoga lebih banyak lagi akumulasi yang bisa masuk dari beberapa hedge fund tersebut. Kemudian berita selanjutnya ini datang dari SEC ya, yang dikabarkan, diekspektasikan itu masih bakalan melakukan penundaan atau penolakan untuk ETF spot Ethereum bulan depan. Jadi kita masih harus bersabar nih teman-teman, dikala Hong Kong sudah mengapprove Bitcoin and Ethereum ETF untuk diperdagangkan mulai dari 30 April nanti ya. Sementara SEC ini masih benar-benar ketat sama regulasi mereka, di mana hanya Bitcoin ETF yang sudah di-approve, namun Ethereum ETF masih menunggu teman-teman, menunggu approval. Jadi kemungkinan masih bakalan ditunda untuk persetujuan di bulan Mei nanti. Mungkin akan berlanjut lagi sampai bulan Agustus ya. Kita akan lihat apakah kedepannya Ethereum ETF ini bakal mendapatkan persetujuan atau enggak. Kemudian berita lanjutan datang dari kasus ConsenSys. Jadi ConsenSys ini adalah salah satu developer yang bikin wallet MetaMask. Jadi dikabarkan ConsenSys sedang menuntut SEC atas perampasan otoritas dan melanggar hukum atas Ethereum dengan menawarkan perangkat lunak dompet MetaMask mereka. SEC mengatakan ConsenSys bertindak sebagai pialang sekuritas yang tidak terdaftar. Oke, kena kasus lagi teman-teman. Jadi banyak banget ya kasus dari SEC ini yang menyerang beberapa proyek-proyek kripto, yang saat ini salah satunya MetaMask lagi disentil lah istilahnya seperti itu ya. Regulasi tidak hanya ketat di Amerika Serikat, namun juga di Uni Eropa. Uni Eropa ini bakalan melarang pencampuran dan memaksakan perusahaan kripto untuk mengawasi penggunanya sebagai pukulan terhadap anonimitas dari DeFi. Jadi anonimitas itu berarti segala data sifatnya privacy, tidak diketahui atau tidak ditunjukkan secara terang-benderang siapa yang memiliki sebuah akses, transaksi, ataupun otoritas terhadap sebuah transaksi teman-teman. Jadi anonimitas itu adalah semangat dari desentralisasi, dan ini coba untuk dihapuskan atau coba buat dihilangkan atau setidaknya dikaburkan oleh regulator, khususnya di Eropa saat ini, di mana mereka punya tagline anti money laundering regulation, di mana Uni Eropa ini pengen segala bentuk transaksi itu jelas diawasi dan tidak boleh anonim teman-teman, karena anonim berarti akan memuluskan yang namanya pencucian uang. Jadi mereka berkomitmen untuk tidak ada anonimitas services ya, dan itu akan di-ban oleh Uni Eropa, dan ini tentunya
sangat-sangat bertentangan ya, khususnya dengan banyak sekali proyek kripto di market yang mengusung privacy itu biasanya bakalan kena tekan teman-teman karena masalah dari regulasi. Lalu ini ada beberapa data terkait dengan unrealized wealth profit ya. Jadi saat ini wealth lagi dalam posisi yang cukup baik, khususnya wealth-nya Bitcoin, teman-teman. Kondisi profit mereka saat ini itu lagi dalam fase puncak setelah Bitcoin. Setelah beberapa waktu itu bertahan terus di atas dari level all time high saat ini, dan ya masih banyak yang menunggu teman-teman untuk kenaikan yang lebih lanjut pada Bitcoin karena dari wealth-nya sendiri ini masih dalam posisi unrealized profit, artinya profit yang belum direalisasikan. Jadi masih banyak wealth yang cuan yang masih hold aset mereka. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang miners, ini kita dapat data dari CryptoQuant terkait dengan kondisi harga Bitcoin saat ini masih cukup bagus, di mana supply-nya terus mengalami penurunan. Supply yang turun ini akan menimbulkan efek kelangkaan terhadap Bitcoin. Efek kelangkaan tentu saja akan meningkatkan harga ya, apalagi kemarin sudah ada halving yang terjadi pada Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat juga dari sudut pandang para miners, daily revenue mereka itu sebenarnya masih dalam posisi yang cukup bagus, teman-teman. Profitabilitas para miners saat ini masih terbilang sangat-sangat tinggi. Jadi miners belum banyak yang juga melakukan penjualan besar-besaran. Kemudian dari fee transaksi pada Bitcoin ini menunjukkan tren peningkatan ya. Setelah halving terjadi, ternyata fee transaksi dari Bitcoin ini menembus level tertingginya sejak setahun terakhir. Kemudian dilihat juga dari subsidi transaksi block transaction fee pada Bitcoin juga mengalami lonjakan yang lumayan signifikan. Jadi kesimpulannya adalah supply pada Bitcoin makin lama makin turun, fee-nya semakin mahal, dan juga keuntungan para miners semakin tinggi terkait dengan kondisi saat ini. Dan belum ada realized profit yang dilakukan secara besar-besaran oleh para miners. Jadi dengan kata lain, kondisi market khususnya Bitcoin saat ini masih cenderung aman. Kemudian ada data dari koin investasi terkait dengan 5 token yang bakalan unlock besar-besaran di bulan Mei ini. Bulan depan ya teman-teman. Ini kita spill aja, ada PIT Network yang bakalan unlock di kisaran 20 Mei sebesar 2,13 miliar PIT. Ini bakalan di-unlock. Kemudian ada IFO yang juga akan unlock sekitar 827 juta di tanggal 15 Mei 2024. Lalu ada AVAX atau Avalanche akan ada unlock. Nggak terlalu besar ya, 9,54 juta AVAX akan dibuka atau sirkulasinya sekitar 2,52%. Lalu ada MEM, ini juga bakalan unlock cukup besar. MEM ini unlock sekitar 31,99%. Parah banget nih teman-teman, hati-hati. Tanggal 3 Mei ada unlock. Kemudian ada Arbitrum atau ARB, ini akan unlock sekitar 3,49% pada tanggal 16 Mei. Jadi itu beberapa token yang bakalan unlock, so waspada karena unlock kemungkinan meningkatkan inflasi pada token tersebut. Kemudian juga ada berita kurang bagus datang dari Origin Protocol atau OGN ya. Ini dari Upbit ya. Upbit melalui portal informasinya mengumumkan bahwa Digital Asset Exchange Association, jadi asosiasi exchange yang ada di Korea, itu sedang memberikan atensi terhadap Origin Protocol. Ya, jadi ini ada warning gitu teman-teman. Jadi ini istilahnya FUD lah, jelek lah istilahnya buat OGN. Jadi OGN dianggap sebagai salah satu protokol yang tidak terlalu safe dan sekarang mereka sedang mendapatkan pengawasan dari regulator. Jadi bad news untuk OGN. Oke, itu dari beberapa data dari market. Sekarang kita akan lihat gimana sih kondisi dari market, khususnya market dari Bitcoin. Overall, pergerakan dari market di perdagangan kemarin terjadi penurunan, tekanan jual lumayan, kemudian dari volume perdagangan juga cenderung mengalami koreksi, teman-teman. Meskipun ada kenaikan tipis ya dari DXY yang mengalami penurunan, Bitcoin mengalami kenaikan tipis, namun hal tersebut itu nampaknya menekan banyak sekali altcoin di perdagangan kemarin. BTC Dominance kemarin agak turun tipis, namun altcoin aku perhatikan banyak yang juga anjlok lumayan signifikan.
Jadi agaknya untuk saat ini ya masih kayak harus sabar dulu teman-teman. Dan kemungkinan koreksi seperti ini juga nggak akan berlangsung lama. Saya merasa bulan April, Mei itu akan menjadi fase yang bagus untuk melakukan akumulasi teman-teman. Dan setelah itu ya mungkin kita akan melihat sebuah pergerakan yang positif pada market. Yang saya gini sih bulan Mei ya, bulan Mei itu agak rawan memang. Jadi ada istilah sell on May and go away pada market saham Amerika Serikat biasanya, dan ini tentunya akan memberikan impact secara psikologis bagi para traders teman-teman. Jadi ya semoga sih nggak terlalu memberikan impact, tapi seandainya pun kalau memberikan impact ya semoga nggak lama. Kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya pergerakan dari Bitcoin itu kemarin kelihatan udah ke-reject ya di resistance sini teman-teman. Jadi kan Bitcoin udah turun nih dari symmetrical triangle-nya. Kemarin sempat naik kan, ngetes sampai 67.000. Dan di sana ternyata mendapatkan sedikit rejection, bikin harganya lumayan turun. Dan sekarang kemungkinan potensial pada Bitcoin yaitu lanjut dalam fase koreksi lanjutan. Ya, untuk beberapa target yang bisa diperhatikan, untuk saat ini target support pada Bitcoin yaitu ada di kisaran $60. Let's say kalau ditembus maka kondisi Bitcoin bisa aja turun sampai 55 sampai 52 ribu dolar. Di level tersebut kemungkinan baru akan tercipta bottom koreksi. Mungkin kita juga bisa asumsikan posisi tersebut sebagai sebuah ABC corrective pattern ya, untuk melanjutkan fase koreksi berikutnya pada Bitcoin. Setelah itu mungkin kita akan kembali running pada trend bullish. Tapi ya itu kita lihat aja kemana pergerakan dari market ya. Semoga koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini nggak berlangsung lama. Sekalipun kalau pergerakannya agak turun dalam, semoga bisa dimanfaatkan untuk akumulasi. Jadi kalau dari saya sih nggak ada yang gimana-gimana. Secara on-chain juga menurut saya pergerakan dari Bitcoin masih cenderung baik teman-teman. Jadi ya dari data CryptoQuant kita melihat bahwa banyak whales yang belum merealisasikan profit, dari miners juga belum banyak yang jual. Jadi meskipun secara teknikal pergerakan Bitcoin cenderung lesu ya, karena ada beberapa sentimen inflasi ataupun makroekonomi seperti perang, makroekonomi geopolitik ya yang masih carut marut seperti sekarang ini, namun secara jangka panjang kita melihat Bitcoin masih bakalan bagus. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Jadi sabar-sabar aja buat yang koreksi. Selalu DCA aja teman-teman, manfaatkan momentum karena ya itu tadi, ketika Bitcoin sudah mulai recover, naik ya, teman-teman akan gain profit yang lumayan gede di sana. Jadi memang nggak nyaman kalau kita beli di harga turun, pasti nggak nyaman untuk di hold. Tapi saya sudah merasakan efek positifnya teman-teman ketika bear market. Cicil aja pelan-pelan, kita nggak tahu nih, kita asumsinya kita nggak tahu apa-apa soal technical analysis, kita nggak tahu apa-apa kapan market bakal naik, jadi ya DCA aja. Gitu aja update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada komenan buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.